Baik, kali ini kita akan belajar cara membaca rekaman EKG atau bagaimana kita menginterpretasikan hasil rekaman EKG. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menilai standarisasi daripada hasil rekaman EKG. Hasil standarisasinya biasanya terletak pada bagian bawah ini. Nah, EKG dinyatakan standar apabila dia memiliki kecepatan rekam 25 mm per second dengan amplitudo 10 mm per milivolt. Jadi ini kita anggap standar. Kemudian yang berikutnya yang kita nilai adalah heart rate. Heart rate dinilai dengan rumus 1500 dibagi dengan jarak R ke R aksen di lead 2 atau 300 dibagi dengan jarak R ke R aksen pada lead 2 dalam kotak besar. Jadi untuk contoh EKG ini kita langsung nilai heart rate-nya adalah, kita hitung dulu R ke R aksennya itu 20 kotak kecil. Maka kita hitung heart rate-nya 1500 dibagi dengan 20 itu 75 kali per menit. Jadi kalau kita pakai rumus 300 dibagi dengan jumlah kotak besar atau jarak dari R ke R aksen dalam kotak besar. Ini kita 300 dibagi dengan 4, di sini ada 4 kotak. Itu hasilnya sama, yaitu 75 kali per menit. Yang berikutnya kita menilai gelombang P, QRS kompleks, kemudian T, interval PR, kemudian interval QRS, interval QT, dan ST segmen. Nah, untuk P, dalam hal ini dalam batas normal kita dapatkan 1,5 kotak atau 1,5 mm dengan nilai normalnya itu adalah di bawah 3 mm. Kemudian QRS-nya juga normal, kita dapatkan 2 mm atau 2 kotak kecil. Nilai normalnya itu adalah 2-3 mm. Untuk interval PR di sini bisa kita lihat dari puncak P ke puncak R atau dari awal P ke awal R. Saya memilih puncak P ke puncak R. Di sini ada 3 kotak atau 3 mm, masih dalam batas normal karena nilai normalnya adalah 3-5 mm. Kemudian interval QT. QT yaitu awal Q ke awal T. Nah, ini kita dapatkan Q ke T-nya QT itu 8 mm, masih dalam batas normal karena nilai normalnya adalah 8-10 mm. Berikutnya kita menilai ST segmen. ST segmen dinilai untuk setiap lead. Jadi di sini kita melihat masing-masing ST segmen untuk lead 1 itu normal, masih satu garis isoelektrik, lead 2 normal, 3 normal, AVR, AVL, AVF, P1 sampai V6 kita dapatkan ST segmennya dalam batas normal. Kemudian yang berikutnya kita menilai aksis. Aksis dinilai dari puncak R ke di lead 1 dan puncak R di lead APF. Jadi sebelumnya kita belajar dulu mengenai gelombang EKG ini. Gelombang EKG dinyatakan positif apabila dia berada di atas garis isoelektrik. Jadi garis isoelektrik ini garis lurus, garis khayal lurus, yang bisa kita hubungkan antara awal gelombang P sampai ke akhir T, begitu seterusnya. Dari awal P ke T, itu membentuk garis lurus, itu garis isoelektrik namanya. Apabila satu gelombang berada di atas garis isoelektrik, kita nyatakan dia gelombangnya arahnya positif. Sebaliknya, seperti ini, apabila puncak gelombangnya di bawah, kita sebut arahnya negatif. Jadi, kalau kita kembali perhatikan untuk aksis pada EKG ini, lead 1 R-nya itu positif, AVF R-nya juga positif. Positif dan positif itu kita simpulkan aksisnya normal. Kemudian yang berikutnya kita menilai iramanya, irama dari rekaman EKG ini. Kita lihat apakah gelombang P selalu diikuti oleh QRS untuk setiap lead daripada gambaran EKG. Nah,
Apabila satu gelombang P selalu diikuti QRS pada semua lead, itu menunjukkan iramanya sinus. Artinya dia berasal dari SA node. Kemudian yang berikutnya kita lihat apakah reguler atau tidak iramanya. Ini bisa kita lihat dari lead 2. Jarak R ke R aksennya antara satu dengan yang lainnya apakah sama. Ini bisa kita lihat semua jaraknya sama, yaitu 20 kotak kecil. Berarti kita bisa simpulkan ini iramanya reguler. Kemudian frekuensinya tadi sudah kita sebut, sudah kita hitung heart rate-nya di awal yaitu 75 kali per menit. Jadi untuk EKG yang pertama ini kita bisa simpulkan standarisasinya standar, kemudian heart rate-nya 75 kali per menit, gelombang P, QRS T-nya normal, interval PR, QRS, QT normal, segmen ST-nya tidak terdapat elevasi dan depresi, kemudian aksisnya normoaksis, kemudian iramanya sinus, reguler dengan frekuensi 75 kali per menit. Jadi, diagnosis untuk EKG yang kita yang pertama ini adalah normal EKG. Atau kita bisa juga sebut sinus rhythm dengan frekuensi 75 kali per menit. Kita beralih pada EKG yang kedua. Oke, kita mulai dengan standarisasi. Kita cek, kita anggap standar ya, tidak tertera di sini. Kemudian yang berikutnya kita menghitung heart rate. Heart rate bisa kita hitung tadi dengan rumus 1500 dibagi kotak kecil atau 300 dibagi kotak besar. Saya pilih kotak besar untuk saat ini. 2 kotak besar R ke R aksennya. Jadi 300 dibagi dengan 2 itu 150 kali per menit. Kemudian kita menilai P, QRS, T. Nah ini karena cepat, heart rate-nya cepat sekali, jadi P, QRS-nya kurang begitu jelas ya, tapi kita bisa simpulkan ini masih dalam batas normal. Kemudian PR interval, QRS interval, kemudian QT masih dalam batas normal. Untuk berikutnya kita melihat segmen ST, kita lihat apakah terdapat elevasi ataupun depresi untuk masing-masing lead. Setiap lead kita cek, di sini semua masih dalam batas normal, tidak ada elevasi maupun depresi untuk segmen ST-nya. Kemudian yang kita nilai berikutnya ialah aksis. Aksis, nah untuk di lead 1, nah, untuk apabila kita menemukan gelombang yang seperti ini untuk R-nya, kita bisa menghitung untuk menilai apakah positif apa negatif. Kita kurangkan ke arah positifnya itu 3 kotak, kemudian ke arah yang bawah negatifnya itu sekitar 2 kotak. Berarti dia masih mengarah ke yang positif, karena yang ke arah positifnya itu lebih banyak. Kita simpulkan lead 1-nya positif, kemudian lead 2-nya, lead AVF-nya juga positif. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa aksisnya normal. Kemudian kita menilai iramanya. Setiap P diikuti QRS kompleks untuk setiap lead. Maka kita bisa simpulkan iramanya sinus, kemudian reguler karena jarak R ke R aksennya itu sama semuanya. Sinus rhythm reguler dengan frekuensi 150 kali per menit. Jadi untuk kita ringkaskan hasil EKG ini. Yang pertama, standarisasinya standar, kemudian heart rate-nya itu 150 kali per menit, gelombang P, QRS, T, kemudian normal, kemudian interval PR, QRS, dan interval QT-nya normal, segmen ST-nya tidak terdapat elevasi maupun depresi pada semua lead, kemudian aksisnya normoaksis, iramanya sinus, reguler, dengan frekuensi 150 kali per menit. Jadi diagnosis kita untuk EKG seperti ini adalah sinus takikardia. Irama sinus tetapi frekuensinya itu lebih dari normal atau takikardi. Jadi sinus takikardia. Baik, di sini kita mau mempertajam atau lebih meningkatkan pemahaman mengenai segmen ST. Jadi, kita harus belajar dulu mengenai garis isoelektrik. Jadi garis isoelektrik yang dimaksud adalah apabila kita menghubungkan garis antara
awal gelombang P, kemudian dasar dari gelombang Q, sampai ke akhir gelombang T. Itu kalau kita tarik satu garis lurus, itu membentuk satu garis lurus. Ini adalah garis isoelektrik. Di mana potensial aksi di sini 0. Garis isoelektrik. Nah, ST segmen adalah akhir dari gelombang S ke awal gelombang T. Ini yang disebut dengan ST segmen. Jadi, kita menilai ST segmen ini dinyatakan normal apabila masih berada pada satu garis isoelektrik. Jadi ini tadi garis isoelektriknya, ST segmennya berada pada garis isoelektrik, maka dinyatakan normal. Nah, dinyatakan elevasi apabila ST segmen ini berada di atas garis isoelektrik. Sebaliknya, dinyatakan depresi apabila letak ST segmennya itu di bawah garis isoelektrik. Nah, ini yang pertama kita melihat gambaran ST elevasi. Jadi kita lihat dulu yang normal, ini garis isoelektriknya, dan kita bisa melihat di sini ST segmennya berada pada garis isoelektrik, sehingga kita nyatakan ini normal ST segmennya. Berbeda dengan garis yang putus-putus di atas, di mana ST segmennya itu berada di garis isoelektrik. Maka pada kondisi seperti ini kita sebutnya ST elevasi. Ini juga ST elevasi karena isoelektriknya berada di bawah sini. Untuk gambar kedua juga sama, ini kalau saya tarik garis lurus untuk isoelektriknya, dan saya melihat ST segmen ini berada di atas garis isoelektrik. Maka kita simpulkan, gelombang ini juga terdapat ST elevasi, atau elevasi dari segmen ST. Nah, untuk gambar yang berikutnya, kita bisa melihat adanya gambaran ST depresi, di mana kita melihat ini saya tarik garis isoelektrik untuk gambaran EKG ini, sedangkan segmen ST pada gambaran EKG ini berada di bawah garis isoelektrik. Untuk yang pertama kita lihat segmen ST-nya berada di bawah garis isoelektrik, jadi depresi dengan posisi upsloping, menanjak. Untuk gambar yang kedua, dia ST segmennya berada di bawah garis isoelektrik dengan posisi menurun, downsloping. Sedangkan yang ketiga, ST segmennya berada di bawah garis isoelektrik, terjadi ST depresi tapi bentuknya horizontal, lurus. Ya, ini tipe-tipe ST depresi yang terdapat pada gambaran EKG. Oke, kalau kita melihat rekaman EKG yang berikutnya, kita mulai baca, standarisasinya kita anggap standar, kemudian heart rate-nya kita hitung, R ke R aksennya kita anggap 20 kotak, berarti 75 kali per menit, 1500 bagi 20. Kemudian kita lihat gelombang P, QRS, T-nya untuk lead 1 itu masih dalam batas normal ya. Kemudian yang penting di sini kita melihat segmen ST. Secara sekilas segmen ST-nya yang terlihat kelainan. Yang pertama, segmen ST di lead 1 itu normal, masih berada pada satu garis isoelektrik. Untuk lead 2 ini terlihat sekali jelas ada elevasi segmen ST. Kemudian lead 3 juga ada elevasi. Pada AVR di sini terlihat adanya depresi yang bentuk downsloping, menurun. Kemudian untuk AVL terdapat depresi yang bentuknya horizontal tadi ya. Kemudian AVF ini elevasi. Kemudian V1, V2 itu terdapat depresi. V3 juga terdapat depresi walaupun minimal bentuknya upsloping. Kita lihat. Kemudian V4, V5, dan V6 di sini kita dapatkan adanya elevasi daripada segmen ST. Kemudian kalau kita menilai aksisnya di sini lead 1 positif, R-nya, lead 2 positif, lead AVF positif. Jadi kita bisa menyimpulkan aksisnya normal. Kemudian kalau kita melihat yang berikutnya adalah irama. Satu gelombang P diikuti QRS kompleks untuk setiap lead
seperti itu, maka ini P ikuti QRS, maka kita nyatakan iramanya sinus, kemudian reguler karena jarak R ke R aksennya itu sama untuk setiap lead, reguler, kemudian dengan frekuensi 75 kali per menit. Jadi kalau kita menyimpulkan untuk EKG ini, standarisasinya standar, kemudian heart rate-nya 75 kali per menit, P QRS-nya normal, interval PR, QRS, QT normal, segmen ST-nya terdapat elevasi pada lead 2, 3, AVF, kemudian pada V4, V5, dan V6. Kemudian kita dapatkan juga adanya ST depresi pada AVR, AVL, kemudian pada V1, V2, dan V3. Kemudian untuk aksisnya normal aksis, iramanya sinus, reguler dengan frekuensi 75 kali per menit. Jadi diagnosis kita untuk EKG seperti ini adalah ST elevasi myocardial infarction. Kemudian kita menentukan area infaknya terdapat di mana. Itu bisa dilihat dari gambaran ST elevasi berada pada lead mana. Di sini 2-3 AVF ini menunjukkan area inferior dari jantung, kemudian V4, kemudian V5, V6 ini menunjukkan daerah lateral daripada jantung. Jadi kita bisa simpulkan ST elevasi myocardial infarction inferolateral dari jantung. Jadi perlu diingat apabila kita menemukan adanya ST elevasi dan ST depresi pada satu rekaman EKG, kita tetap mendiagnosis EKG itu sebagai ST elevasi. Kenapa? Karena gambaran ST depresi yang kita temukan pada rekaman EKG tersebut merupakan lesi resiprokal atau lesi cerminan dari adanya infak pada area yang berlawanan. Nah, jadi seperti ini kita temukan ST elevasi dan ST depresi pada satu gambaran EKG, kita tetap menyebutnya diagnosisnya adalah ST elevasi myocardial infarction. Oke, kita lanjut untuk menilai EKG berikutnya. Standarisasinya kita anggap standar, kemudian heart rate-nya ini kurang lebih 18 kotak, jadi 1.500 dibagi dengan 18 kotak kecil, masih dalam batas normal. Kemudian kita menilai P, QRS, T-nya beserta intervalnya dalam batas normal. Kemudian kita melihat segmen ST untuk masing-masing lead. Segmen ST untuk lead 1 itu terdapat elevasi, lead 2 terdapat depresi yang minimal, bentuk upsloping, kemudian lead 3 ada depresi, kemudian AVR ini masih dalam satu garis isoelektrik, kemudian AVL ada elevasi, AVF didapatkan depresi, V1 normal, berada pada satu garis isoelektrik, kemudian V2 elevasi, V3 elevasi, V4, V5, V6 didapatkan adanya elevasi dari segmen ST. Kemudian untuk aksisnya kita bisa melihat lead 1 aksisnya R-nya positif, lead AVF R-nya itu negatif. Kenapa? Karena jarak puncak yang mengarah ke negatif itu lebih panjang, dihitung dari garis isoelektrik ini. Jadi untuk kondisi seperti ini, kita bisa menyimpulkan ini terjadi left axis deviation. Left axis deviation ini menunjukkan apa? Kemungkinan terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Sehingga terjadi deviasi ke kiri jantung. Jadi sebagai review, apabila kita temukan R-nya itu arahnya positif di lead 1 dan lead AVF, kita nyatakan itu normoaksis. Nah, apabila yang lead 1-nya itu positif, lead AVF-nya negatif, kita sebutnya left axis deviation.
Sebaliknya, apabila lead satunya itu negatif, R-nya, lead AVF-nya itu positif, kita sebutnya right axis deviation. Kemudian, kita menilai iramanya. Iramanya ini sinus karena P diikuti QRS kompleks. Untuk masing-masing lead seperti itu, P diikuti QRS kompleks. Kemudian iramanya reguler karena jarak R ke R aksennya itu sama, 18 kotak kecil untuk semua lead. Kemudian frekuensinya tadi 1500 dibagi dengan 18 kali per menit. Jadi untuk EKG ini kita bisa buat ringkasan, standarisasinya standar, kemudian gelombang P, QRS, T-nya normal, PR intervalnya normal, QRS intervalnya normal, kemudian interval QT-nya normal, kemudian segmen ST ditemukan adanya elevasi pada lead 1, AVL, V2, V3, V4, V5, dan V6. Kemudian kita temukan ST depresi pada lead 2, 3, AVF. Kemudian aksisnya kita lihat adanya left axis deviation dengan irama sinus reguler dengan frekuensi 1500 dibagi 18 kali per menit. Jadi untuk gambaran EKG seperti ini kita diagnosis dengan ST elevasi myocardial infarction. Kemudian kalau dilihat dari areanya, area yang terkena infak adalah anteroseptolateral. Jadi lead 1 dengan AVL itu menunjukkan daerah anterior, kemudian V2 itu daerah septal, kemudian V3, V4 itu anterior, V5, V6 itu lateral. Jadi ST elevasi, myocardial infarction, anteroseptolateral. Nah, berikutnya kita akan mempelajari beberapa gambaran EKG yang khas yang perlu kita diagnosis segera dengan cepat supaya kita bisa melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Yang pertama, yaitu gambaran atrial fibrilasi. Nah, yang perlu kita perhatikan pada gambaran atrial fibrilasi ini adalah jarak R ke R-nya tidak sama atau irregular, tidak regular, tidak teratur. Kemudian, iramanya tidak sinus, karena tidak semua P diikuti oleh QRS kompleks. Ada P yang tidak diikuti QRS kompleks. Jadi iramanya tidak sinus, irregular, dan kalau kita hitung heart rate-nya ini takikardi. Jadi ketika kita temukan gambaran EKG seperti ini, kita menyimpulkan ini adalah atrial fibrilasi. Untuk yang berikutnya itu adalah atrial flutter. Ciri atrial flutter ini adalah jarak R ke R aksennya itu reguler, jadi iramanya reguler, tidak sinus. Kenapa? Karena ada P yang tidak diikuti oleh QRS kompleks. Heart rate-nya biasanya normal. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yang bisa membedakannya dengan atrial fibrilasi adalah selain heart rate-nya yang reguler, R ke R aksennya itu sama, reguler, kita bisa melihat bahwa gelombang P di sini amplitudonya masih reguler dan lebih tinggi dibandingkan dengan atrial fibrilasi yang memiliki amplitudo gelombang P yang lebih pendek-pendek dan tidak teratur. Oke, jadi apabila kita temukan gambaran seperti ini, jarak R ke R-nya reguler, heart rate-nya normal, masih dalam batas normal, kemudian kita lihat iramanya tidak sinus karena ada gelombang P yang tidak diikuti QRS kompleks, tetapi gelombang P-nya simetris, dan amplitudonya masih lebih tinggi, kita sebutnya ini atrial flutter.
Yang berikutnya adalah ventricular fibrilasi dan ventricular takikardi. Yang pertama, untuk ventricular fibrilasi, dia ciri khasnya adalah gelombang QRS. Jadi yang kita lihat ini adalah hanya gelombang QRS-nya saja. Gelombang P dan T-nya itu sudah tidak terlihat. QRS-nya tidak teratur, irregular. Baik itu jaraknya maupun amplitudonya. Jadi pada ventricular fibrilasi kita melihat kompleks QRS yang tidak beraturan seperti ini. Nah, berbeda dengan ventricular takikardi, di mana yang kita lihat gambaran kompleks QRS-nya itu masih teratur, walaupun sudah tidak ada P dan T ya, gelombang P dan T-nya sudah hilang. Ini hanya QRS yang bentuknya masih reguler dan amplitudonya masih tinggi. Ini adalah ventricular takikardi. Baik, demikian penjelasan dari saya, penjelasan yang cukup sederhana, tetapi saya berharap kita dapat mengerti dan semoga penjelasan ini, video ini dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih.